Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa ulil albab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbaharui lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bersyukur. Jadi kalau misalkan nih para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, apabila semua pepohonan yang ada di bumi ini dijadikan sebagai pena, kemudian air laut sebagai tintanya, itu tidak akan pernah bisa untuk melukiskan atau menuliskan semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Karena dari itu ya, maka dari itu juga kita seharusnya ya menjadi hamba-hamba yang bersyukur, karena Allah juga mengatakannya dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzaba lasyadid. Ya, jadi nikmat Allah ya, apabila kita mensyukuri nikmat Allah tersebut, maka Allah akan menambah nikmatnya itu bagi kita. Dan jikalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka kita termasuk ya orang-orang yang mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pemirsa yang dicintai Allah, kita renungkan kembali ya bagaimana perjuangan Rasulullah ya. Kalau bukan karena beliau, mungkin kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah ya, tenangnya dalam beribadah. Kita lihat sirah beliau ya, beliau memperjuangkan Islam ya, dengan darah, kemudian harta ya, semuanya dilakukan agar umatnya ya mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ya, atau kita akan mengambil beberapa hikmah dari puasa ya, apabila kita lihat dari tinjauan sejarah. Ya, sebelumnya kita mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini dalam kutipan ayat terakhir ya, Allah menghendaki kita ya, dalam puasa itu kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa di sini adalah dalam artian hablu minallah kita ya, lebih dikuatkan lagi. Bagaimana caranya menguatkan hablu minallah kita? Yaitu adalah dengan cara memperbanyak ibadah kita kepada Allah, baik itu ibadah sholat, ibadah sedekah gitu ya. Nah, pada bulan Ramadan ya, hablu minallah ya, atau ibadah-ibadah kita kepada Allah itu dinilai berlipat-lipat ya pahalanya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ya kita kuatkan ibadah kita, itu insya Allah doa-doa kita akan didengar oleh Allah. Ya, kemudian poin yang berikutnya itu adalah puasa ya, puasa yang dilakukan oleh umat Yahudi ya. Umat Yahudi dahulu dia melakukan puasa, yaitu adalah puasa Asyura ya, puasa Asyura yaitu 10 Asyura. Nah, puasa ini diperingati oleh orang Yahudi itu dalam rangka bersyukur atas kemenangan yang telah diraih oleh Musa dalam kejaran Fir'aun.
seperti itu. Nah, umat Yahudi ini dalam memperingati puasa itu mereka bermewah-mewahan ya, memakai pakaian yang bagus, kemudian memakan atau meminum ya yang enak-enak seperti itu. Nah, kalau kita puasa Ramadan ya atau puasa Asyura ya, puasa Asyura yang kita lakukan ya, itu tidak sama halnya dengan puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi ya. Puasa yang dilakukan orang Yahudi itu pada 10 Asyura. Sedangkan kita agar tidak sama dengan orang Yahudi, maka kita kata Rasulullah kita lebihkan satu gitu ya. 10 atau 11 Asyura atau 9 atau 10 seperti itu. Nah, sekarang puasa Ramadan itu ya, pemirsa yang cinta Allah ya, kita kembali ya untuk meraih derajat takwa. Nah, derajat takwa itu cuma bisa kita dapatkan apabila kita mendekatkan diri kepada Allah melalui hablum minallah kita dengan ibadah-ibadah kita gitu ya. Ibadah sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, dan di puasa Ramadan juga ibadah-ibadah itu seperti sedekah gitu ya, memberikan takjil ya kepada saudara kita. Nah, itu berlipat ganda pahalanya di sisi Allah. Ya, pemirsa yang cinta Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Setelah akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.